Halo, selamat berjumpa kembali dalam acara Kesehatan Jiwa. Pada saat ini, saya ingin membicarakan tentang overthinking atau disambiguation. Overthinking pada saat sekarang ini dalam praktek saya banyak menjumpai digunakan oleh terutama mereka yang masih muda-muda. Oleh karena itu pada saat ini saya ingin membicarakan tentang hal ini. Overthinking merujuk pada pemikiran tentang sesuatu yang terlalu berlebihan dengan cara yang lebih sederhana, berlebihan serta terlalu berlama-lama, dan itu akan mempengaruhi orang secara mental emosional. Jadi overthinking terlalu banyak waktu memikirkan sesuatu dengan cara yang merugikan, bagaikan suatu rumination yang disertai perasaan cemas. Rumination adalah kecenderungan untuk terus memikirkan hal yang sudah berlalu. Jika disederhanakan, overthinking adalah suatu kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan, seolah-olah tak ada ujungnya. Yang dipikirkan terutama bukan solusinya, akan tetapi terutama masalahnya. Seseorang overthinking biasanya akan memikirkan sesuatu yang telah terjadi dan yang masih akan, tapi belum terjadi. Kebiasaan ini bisa terjadi pada siapa saja di segala usia. Ciri-ciri orang yang mengalami overthinking suka memikirkan sesuatu secara berulang-ulang dan berlebihan, membuang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang tak penting, tidak memberikan batasan waktu sebelum mengambil keputusan, diikuti perasaan cemas atau khawatir. Kadangkala berusaha mencoba mengetahui apa yang menjadi penyebabnya dan bukan solusinya, sering menyebabkan gangguan tidur. Dampak yang lebih berbahaya dari overthinking tentu adalah gangguan mental emosional, seperti gangguan cemas, depresi, dan serangan panik yang akan semakin banyak terjadi. Pada orang yang sudah menderita gangguan jiwa, berpikir berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tentu dapat memperparah gejalanya. Kebiasaan overthinking tidak akan berhenti begitu saja. Namun hal ini merupakan sesuatu yang dapat dikendalikan. Mungkin keluhan pertama yang dialami adalah rasa cemas yang berlebihan, di mana penderitanya merasa khawatir atau cemas secara terus-menerus, atau gangguan mood seperti depresi, gangguan makan, dan lain-lain. Berpikir sebelum melakukan sesuatu merupakan hal yang wajar dan perlu. Namun jika memikirkan sesuatu sampai berlarut-larut, mengorbankan banyak waktu dan tenaga, dan tentu itu tak wajar. Jika itu terjadi, kemungkinan orang itu sedang mengalami overthinking.
Anda juga pasti pernah memikirkan semua hal yang akan dilakukan secara berbeda-beda dan menebak-nebak keputusan yang akan diambil. Seringkali saat kamu memikirkan hal yang akan dilakukan atau dikerjakan, pasti memikirkan dan membayangkan semua skenario terburuk yang mungkin terjadi. Tapi yang terbaik tentu akan menjadi prioritas. Overthinking itu bermacam-macam, mulai dari pemikiran sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, sampai kepada yang akan namun belum terjadi, seperti yang sudah dikemukakan di atas. Itu semua bisa disebabkan misalnya karena dendam, misalnya karena dipermalukan, karena direndahkan atau diremehkan, disertai perasaan kesal dan cemas. Sering yang dipikirkan hanyalah hal-hal yang sesungguhnya ringan, tapi secara berlebihan yang membuat ia cemas, sedih, dan sebagainya. Overthinking itu adalah terutama hanya memikirkan masalah, sementara dalam hal memecahkan masalahnya kurang dicarikan solusinya. Sebagai ulangan, berikut adalah tanda-tanda ketika seseorang sedang overthinking. Terus-menerus memikirkan hal-hal dalam waktu tertentu, sering khawatir terhadap hal-hal yang sulit diatasi, seakan-akan tak ada jalan keluarnya. Sering membayangkan hal-hal yang belum pasti terjadi, senantiasa memikirkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, sering tidurnya menjadi terganggu, hampir setiap saat mengingat kembali saat-saat kejadian yang memalukannya, misalnya membuang-buang waktu hanya untuk memikirkan masa lalu yang kurang menyenangkan dan masa depan yang mengkhawatirkan, yang sesungguhnya belum tentu akan terjadi. Terlalu sering overthinking tentu dapat mengganggu kesehatan mental emosional. Ada ungkapan atau ada orang yang mengatakan take me back to the days where I slept without overthinking. Saat seseorang putus pacaran misalnya, hal yang pasti dilakukan setelah menyesali perbuatan dengan berbagai cara. Mungkin dengan menangis, mengurung diri dalam kamar, enggan makan dan minum, dan pasti enggan untuk bertemu dengan orang lain. Hal-hal itu bisa mempengaruhi kesehatan mental karena terlalu memikirkan hal tersebut. Overthinking kemungkinan tidak akan menyelesaikan permasalahan karena seringkali yang bersangkutan hanya menggerutu kesalahan dan permasalahan yang ada. Ketika ada masalah dengan seseorang, engkau mungkin hanya memikirkan kesalahan yang sudah diperbuat, bukan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Agar terhindar dari overthinking itu, engkau harus meyakini bahwa masalah yang sedang terjadi tidak melulu karena kesalahan yang engkau perbuat. Berpikir sebelum melakukan sesuatu memanglah hal yang wajar. Namun jika engkau senantiasa terlalu berlebihan memikirkan sesuatu hingga mengorbankan banyak waktu, kemungkinan besar engkau overthinking. Overthinking adalah istilah untuk
perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini bisa dipicu oleh adanya kekhawatiran akan suatu hal, mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, hingga trauma di masa lalu yang membuat engkau tidak bisa berhenti memikirkannya. Berikut adalah dampak-dampak buruk yang bisa terjadi jika overthinking. Misalnya, mengganggu kegiatan sehari-hari, menurunkan performa kerja, biasanya orang menjadi lebih emosional. Gangguan fisik, misalnya overthinking dapat menyebabkan sakit kepala, sakit dada, jantung berdebar-debar, sesak napas, hingga tekanan darah bisa tinggi. Bahkan pada kasus yang lebih parah, overthinking bisa meningkatkan risiko terkena serangan jantung atau stroke. Berilah batasan waktu sampai kapan kamu harus berhenti memikirkan sesuatu dan segeralah mengambil keputusan. Sebaiknya tulis sesuatu yang ada di kepalamu dalam secari kertas untuk membantu meringankan beban pikiranmu. Bila mungkin, lakukan aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Misalnya, menonton film, membaca buku, mendengarkan lagu, atau berolahraga. Engkau juga bisa mencoba berbagai hal baru agar tidak merasa semakin stres. Siapa tahu kegiatan ini bisa menjadi hobi baru yang memberimu inspirasi dalam hidup. Perbanyak belajar dari kesalahan agar tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Jangan ragu berkonsultasi dengan psikiater dan psikolog untuk mendapatkan pemeriksaan dan saran yang sesuai dengan keadaanmu. Dan jangan lupa, kenalilah tanda-tanda dan dampak dari overthinking serta cara mengatasinya. Demikianlah pembicaraan ini saya akhiri di sini dengan beberapa kutipan seperti: overthinking adalah seni untuk menciptakan masalah yang sesungguhnya tak ada, atau it were not even there. Jika engkau menggunakan begitu banyak waktu hanya untuk memikirkan tentang sesuatu, maka ujung-ujungnya tak ada yang terdapat engkau simpulkan solusinya. Overthinking adalah limbah energi yang terbesar dari seseorang. Oleh karena itu, percayalah pada dirimu. Ambil keputusan, dan dengan begitu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat. Dan sebagai akhir kata, ingatlah, tak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. There is no way for a healthy individual without mental health. Sekian, terima kasih dan salam hormat.